kolaborasi. Mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dipersembahkan oleh kelompok B CGP Melawi Sanggau. Hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terlihat pada budaya daerah Kalimantan Barat. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Yang kedua, pendidikan itu adalah tuntunan agar anak menjadi berbudi pekerti. Yang ketiga, pendidikan hendaknya memerdekakan anak atau memberikan kebebasan dalam belajar. Yang keempat, pendidikan harus memahami kodrat anak, potensi, bakat, dan minat anak-anak. Yang kelima, pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keenam, memandang anak dengan rasa hormat dan pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada anak. Yang ketujuh, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti. Yang kedelapan, pendidikan adalah taman bermain. Yang kesembilan, trisentra pendidikan yaitu pelibatan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan. Satu hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan di sekolah adalah pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantarkan murid pada budi pekerti, olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang luhur, serta kebijaksanaan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran positif ini dapat dilihat pada budaya di daerah kami, yakni Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki potensi kebudayaan yang dapat dikembangkan dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran dalam berbagai jenjang dari mulai tingkat TK sampai tingkat SMA. Salah satu budaya yang terkenal di daerah Kalimantan Barat adalah anyaman. Anyaman mampu mengarahkan peserta didik untuk melakukan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga menuju siswa berbudi pekerti. Profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Kebinekaan global. 3. Bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Pilih salah satu profil Pancasila dalam mengembangkan kerangka merdeka belajar. Yang kami pilih adalah gotong royong. Identifikasi sumber daya dan potensi, 3 potensi yang dimiliki oleh sekolah dan kelas Anda yang mendukung merdeka belajar. 1. Sumber daya manusia. 2. Sumber daya alam. 3. Sarana prasarana sekolah. 4. Kepedulian. Alur kerangka merdeka belajar. Yang pertama, tujuan utama. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Profil pelajar Pancasila adalah gotong royong. 3. Kompetensi pelajar Pancasila, siswa bekerja sama melalui kolaborasi, peduli, dan berbagi. Yang keempat, indikator ketercapaian. Yang pertama, siswa dapat bekerja sama dengan siswa lain. Yang kedua, siswa dapat berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, siswa dapat tanggap terhadap lingkungan. Dan yang keempat, siswa dapat berbagi, memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama.
Alur kerangka Merdeka Belajar yang kelima adalah elaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah dan kelas Anda. Yang pertama, memberi penugasan kelompok. Yang kedua, mengatur posisi tempat duduk kelompok. Yang ketiga, menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Apa yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila gotong royong? Yang pertama, menggunakan model pembelajaran yang melibatkan peran aktif seluruh siswa. Yang kedua, membuat kelompok pembelajaran yang objektif. Yang ketiga, penugasan kelompok. Mengapa memilih profil pelajar Pancasila gotong royong? Mengacu kepada kondisi atau keadaan di sekolah dan menjadi profil terkuat yang harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan pengembangan karakter di sekolah, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila gotong royong? Yang pertama, melalui penugasan kelompok. Yang kedua, saling bekerja sama dan berkolaborasi dengan kelompok lain sehingga siswa dapat saling berbagi informasi, mampu menerima pendapat orang lain, dan saling berempati dan bertoleransi. Siapakah para pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka? Yang terlibat adalah yang pertama, guru. Guru berperan sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan pendamping pembelajaran. Yang kedua adalah siswa. Siswa berperan aktif dalam pembelajaran melalui diskusi dan penugasan kelompok.